Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Bahri Gultom dengan NIM 1124-2029. Baik, untuk pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan eh, komputer kuantum, yang dimana tujuannya adalah untuk memahami konsep dan teknologi komputasi kuantum yang modern. Baik, eh, sebelumnya mohon maaf, eh, ini bukan untuk gaya-gayaan, ini mikrofon saya seperti itu. Baik, untuk selanjutnya pengenalan. Presentasi ini menjelaskan aspek-aspek fundamental dari komputer kuantum, termasuk prinsip dasar, teknologi terkini, serta aplikasinya di berbagai bidang. Lalu pengantar. Apa itu komputer kuantum? Komputer kuantum adalah jenis komputer yang menggunakan mekanika kuantum untuk memproses informasi, alih-alih menggunakan bit klasik yang dapat berada dalam posisi 0 atau 1. Komputer kuantum menggunakan qubit yang dapat berada dalam superposisi dari kedua keadaan tersebut. Dan ini untuk sejarah singkat komputasi kuantum. Komputasi kuantum mulai mendapatkan perhatian pada awal tahun 1980-an, yaitu Richard Feynman dan David Deutsch mengemukakan ide-ide dasar tentang bagaimana sistem kuantum dapat digunakan untuk melakukan komputasi. Sejak saat itu, banyak penelitian yang dilakukan untuk mengembangkan algoritma dan perangkat keras yang mendukung komputasi kuantum. Lalu perbedaan antara komputer kuantum dan komputer klasik. Pertama, komputer klasik menggunakan logika biner untuk melakukan operasi. Sedangkan komputer kuantum mendapatkan prinsip-prinsip kuantum seperti superposisi, entanglement. Hal ini memungkinkan komputer kuantum untuk memecahkan masalah yang sangat kompleks dengan kecepatan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan komputer klasik. Lalu kita beranjak ke prinsip dasar. Qubit dan superposisi. Qubit merupakan unit dasar informasi dalam komputer kuantum. Berbeda dengan bit klasik, qubit dapat berada dalam beberapa keadaan sekaligus karena fenomena yang dikenal sebagai superposisi. Memungkinkan pemrosesan informasi yang lebih efisien. Entanglement
dalam komputasi kuantum. Entanglement adalah fenomena kuantum di mana pasangan kubik menjadi terhubung sedemikian rupa sehingga keadaan satu kubik mempengaruhi keadaan lainnya, tidak peduli seberapa jauh antara mereka. Ini dapat digunakan untuk meningkatkan kecepatan komunikasi dan pemrosesan data. Lalu kita beranjak ke interferensi kuantum. Interferensi kuantum adalah fenomena di mana gelombang kuantum dapat saling menyatu atau menetralkan satu sama lain. Dalam konteks komputasi kuantum, interferensi digunakan untuk memanipulasi probabilitas hasil pengukuran qubit sehingga algoritma kuantum dapat menghasilkan hasil yang lebih akurat. Okay, next. Teknologi terkini. Perkembangan hardware kuantum. Perkembangan hardware kuantum sangat pesat dengan banyak perusahaan dan lembaga penelitian yang mengembangkan berbagai jenis qubit, dari qubit superkonduktor hingga qubit ion terperangkap. Setiap jenis memiliki keunggulan dan tantangan tersendiri. Inovasi dalam teknik, fabrikasi, dan kontrol qubit berkontribusi pada kemampuan komputasi kuantum. Seterusnya, algoritma kuantum yang utama. Algoritma kuantum yang paling terkenal termasuk algoritma Shor untuk faktorisasi angka besar yang memungkinkan dekripsi sistem enkripsi saat ini, dan algoritma Grover untuk pencarian yang efisien dalam database. Penerapan algoritma-algoritma ini bermanfaat dalam banyak bidang, termasuk keamanan data dan optimasi. Selanjutnya, proyek dan inisiatif global. Proyek-proyek global seperti Quantum Advantage Initiative di Amerika Serikat dan Quantum Technologies Program di Uni Eropa bertujuan untuk memajukan penelitian dan pengembangan teknologi kuantum. Kerjasama internasional juga meningkat dengan kolaborasi antara sektor publik dan swasta dalam upaya menciptakan aplikasi komputasi kuantum. Selanjutnya kita beranjak ke pengaplikasian. Ini adalah pengaplikasian di dunia sekarang, di dunia modern seperti itu. Kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin. Kecerdasan buatan seperti AI dan lain-lain. Komputasi kuantum berpotensi untuk mempercepat algoritma pembelajaran mesin dan kecerdasan buatan, memungkinkan model yang lebih kompleks dan akurat dengan kemampuan untuk memproses data dalam skala besar dan melakukan optimasi yang lebih efektif. Komputasi kuantum dapat mempercepat kemajuan dalam AI.
Lalu ada juga pengaplikasian di bidang keamanan cyber dan kriptografi. Komputasi kuantum memiliki dampak signifikan pada keamanan cyber, terutama dalam kriptografi. Algoritma kuantum dapat mendekripsi banyak bentuk enkripsi pada saat ini, memicu kebutuhan untuk sistem keamanan yang baru yang tahan kuantum. Penelitian tentang kriptografi kuantum juga terus berkembang untuk menciptakan teknik pengamanan baru. Lalu ada juga pengaplikasian di simulasi dan modelisasi sistem fisika. Salah satu aplikasi paling menjanjikan dari komputer kuantum adalah simulasi sistem kuantum yang sangat sulit dilakukan dengan komputer klasik. Komputer kuantum dapat digunakan untuk memahami reaksi kimia, memprediksi sifat material baru, dan meneliti fenomena fisika yang kompleks. Lalu seterusnya, tantangan dan masa depan. Pertama, masalah skalabilitas. Salah satu tantangan terbesar dalam pengembangan komputer kuantum adalah skalabilitas. Meskipun prototipe kuantum telah berhasil dibangun, meningkatkan jumlah qubit sambil mempertahankan stabilitas dan mengurangi kesalahan adalah tantangan teknis yang signifikan. Lalu berikutnya, isu keamanan dan etika. Pengembangan teknologi kuantum juga menimbulkan banyak pertanyaan etika dan keamanan. Dalam konteks kriptografi, ada kekhawatiran tentang potensi penyalahgunaan teknologi ini. Perluasan regulasi dan pedoman etika menjadi penting untuk memastikan penggunaan kuantum yang bertanggung jawab. Lalu berikutnya, prediksi masa depan komputer kuantum. Di masa depan, diperkirakan bahwa komputasi kuantum akan menjadi bagian integral dari ekosistem teknologi dengan peningkatan kemampuan prosesor kuantum dan perkembangan algoritma baru. Kita dapat melihat penerapan yang lebih luas dalam industri yang beragam, dari obat-obatan hingga keuangan. Lalu kesimpulan, komputer kuantum menjanjikan untuk merevolusi cara kita memproses informasi dan memecahkan masalah kompleks. Meskipun terdapat banyak tantangan yang harus diatasi, perkembangan yang terus-menerus dalam teknologi ini menunjukkan potensi besar untuk masa depan. Terima kasih. Baik.
Sampai di sini presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, baik dari informasi saya yang salah ataupun dari bacaan saya salah. Mohon dimaafkan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.